Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar hari ini? Sudah siap ya kira untuk memulai pembelajaran? Ya. Sini, apa tanya? Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan siapa yang memimpin? Oke, ya silakan guys. Silakan. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Zikri, Beli, Sebelumnya kita sudah belajar tentang mengidentifikasi teks novel. mengidentifikasi teks novel. Ada lagi yang lain? Dan lagi yang lain? Silakan. Mengidentifikasi ke bahasa novel. Mengidentifikasi teks novel. Kemudian tadi mengidentifikasi kebahasaan novel. Kemudian ada lagi yang lain? Mengidentifikasi cuman ya kalau memang tadi udah rangkum ya. Mengidentifikasi teks novel berarti dari isinya, kemudian ada unsurnya, ada strukturnya, dan juga ada kebahasaannya. Nah itu yang novel tersebut atau yang sudah anak ibu baca sebelumnya seharusnya sudah bisa kita ceritakan. Pernah nggak menceritakan sesuatu kepada orang lain? Pernah. Apa contohnya yang kamu ceritakan? Apa contohnya yang pernah diceritakan? Apa nak? Film yang pernah ditonton. Film yang pernah ditonton. Apa lagi? Gosip. Sering menceritakan gosip? Apa? Lumayan menceritakan gosip. Tapi kalau menceritakan film seperti yang dikatakan Sofi tadi, menceritakan film yang ditonton, nah itu bisa ada manfaatnya. Atau kita sudah pernah baca cerpen atau pernah membaca novel, nah itu nanti kita ceritakan kepada orang lain juga ada manfaatnya. Kegiatan kita kali ini adalah menceritakan kembali atau mereproduksi. Nah jadi anak ibu sudah pernah baca pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab 2 ya. Bab 2 novel dari Laskar Pelangi judulnya An-Delirium. Nah itu sudah dibaca, ibu yakin semuanya masih ingat walaupun tidak beberapa. Nah sebelum kita lanjut kita lihat dulu. Nah ini tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menyusun kerangka dan menciptakan kembali teks novel secara lisan dan tertulis dengan benar dan penuh percaya diri. Kemudian, nah ini dia. Ini pertanyaan ibu katakan tadi, pernahkah kamu menceritakan kembali apa yang dibaca atau didengar? Apakah ada manfaatnya? Ada, seperti ibu sampaikan juga tadi. Nah kita bisa berbagi informasi. Kemudian apa hikmah yang kita dapatkan dari karya yang kita baca dan kita tonton, nah itu juga bisa kita bagi kepada orang lain. Sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali teks yang berjudul An-Delirium bab 2 yang Laskar Pelangi? Siapa yang bisa? Oh banyak ya? Silakan Fes, coba berdiri nak. Ya berdiri aja di tempat duduknya. Oke. Mungkin di sini bab 2 ini menceritakan seorang anak dengan nama Lintang, keluarga miskin yang baru masuk sekolah. Ya. Terus keluarga miskin namanya Lintang baru masuk SD. Terus Lintang ini anak yang pertama sekolah Ya. dari saudara-saudaranya. dari saudara-saudaranya. Lanjut. Kemiskinan Lintang bisa dilihat dari sendalnya yang terbuat dari ban, Ya. bapaknya yang nelayan berusaha mengangkat badan keluarga. Grafis, tepuk tangan. Apa inti dari cerita yang disampaikan teman tadi? Sudah bisa belum menangkap manfaatnya? Apa yang diceritakan teman tadi sudah bisa kamu tangkap atau tidak? Sudah.
Sudah, apa yang paling kamu ingat dari cerita teman tadi? Ada beberapa yang sulit dipahami dari teks tersebut. Satu, kemudian mungkin membacanya terburu-buru ya, atau bukan belum membaca secara keseluruhan, atau belum meresapi isi cerita. Itu permasalahan yang pertama. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan kedua, silakan Pak. Saya kurang memahami strukturnya, jadi Kamu tadi mungkin belum memahami struktur, sehingga belum bisa secara tersusun atau secara teratur dalam menceritakannya kembali. Kita ketika menceritakan sesuatu harus secara berurutan. Nah, ada nggak tekniknya? Nah, teknik-teknik itu nanti akan kita silahkan yang nama pengarangnya sama itu dia satu kelompok. Silakan kita pindah ke samping saja. Hafiz, Dewi Lestari. Ya. Ini dia. Silakan kamu buka di LKPD-nya, ada menyusun perencanaan proyek. Kita lihat dari ini dulu. Dari yang pertama, dari pertanyaan mendasar. Katanya di sini tuliskan adalah apa saja yang Anda temukan ketika menceritakan kembali. Nah, itu ya. Itu bagian awal. Nah, silakan nanti kamu isi. Nah, seperti yang sudah dikatakan Nia tadi kan, mungkin belum memahami strukturnya, belum memahami isinya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kamu tuliskan nanti di kertas ini ya. Nanti setelah kamu tuliskan ini, kemudian nanti digunting, nah kamu tempelkan lagi di galeri wall kita ya. Sekarang Ibu beri waktu lebih kurang 5 menit. Nah, kamu coret-coret aja dulu, kira-kira nanti mau seperti apa gitu. Nah, contohnya kan ada di LKPD-nya ya. Nah, silakan mulai dari sekarang diskusikan rencana proyek dan jadwalnya. Ada contohnya di LKPD kita. Nah, silakan kerjakan. Muslimah Hafsari atau Bumus. Seperti ayahku, mereka berdua juga tersenyum. Namun, senyum Bumus adalah senyum ketik dan gerak-geriknya gelisah. Ia berulang kali menghitung jumlah anak-anak yang duduk di bangku baca. Ia demikian khawatir sehingga tak peduli pada peluru yang mengalir masuk ke pelupuk matanya. Titik-titik keringat yang bertimbulan di seputar hidungnya menghapus bedak tepung beras yang dikenakannya. Empat wajahnya coreng-moreng seperti pameran umban bagi permaisuri dalam Dulmolo. Sandiwara kuno kampung kami. 9 orang, baru 9 orang pun ada guru, masih kurang 1. Katanya gusar pada bapak kepala sekolah. Pak Harfan mendatangi kosong. Aku juga merasa cemas. Aku cemas karena melihat Bumus yang paling tinggi sampai SMP akan dapat mempercerah masa depan keluarga. Pagi ini mereka terpaksa berada di sekolah ini untuk menghindarkan diri dari celaan aparat desa karena tak menyekolahkan anak atau sebagai orang yang terjebak tuntutan zaman baru. Saya, oke, silakan diskusikan berdua kerangkanya dan lain-lain sebagainya. saya Sofia Kadafi. Saya Hafiz. Oke, pada hari ini kami akan menunjukkan hasil pengembangan kerangka pada audio novel yang berjudul Laskar Pelangi pada bab pertama dengan judul audio 10 murid baru. Menceritakan tentang audio pelangi bagian 10 murid baru. 10 murid baru. Pagi itu adalah hari pertama Ika masuk SD. Ika duduk di bangku depan kelas bersama ayahnya.
Di ujung lampu panjang berdirilah dua orang dan calon murid baru, yakni kepala sekolah tersebut, Bapak K.A. Harfan Effendi Nur, dan wanita yang masih tergolong muda, Bu Mus. Tetapi jika melihat senyum Bu Mus, bukanlah senyum bahagia, melainkan senyum terpaksa karena khawatir. Bu Mus sangat khawatir dan berulang-ulang menghitung jumlah murid sambil berteriak bahwa murid masih 9 orang. Karena jika murid baru kurang dari 10 orang, SD Muhammadiyah ini akan ditutup. Padahal SD ini adalah SD paling murah di Belitung. Biaya sekolahnya pun seikhlasnya. Murid masih 9 orang dan hari sudah semakin siang. Tetapi belum ada tanda-tanda akan ada 1 orang lagi untuk mendengarkan 10 orang. Untuk antisipasi, kepala sekolah telah menyiapkan pidato pembukaan sekolah. Di saat kepala sekolah ingin menyampaikan pidatonya, Tripadi bersorak berdiskusi ke arah lapor. Dia melihat Harun dan ibunya datang menuju ke arah SD Muhammadiyah. Mereka berdua hampir kehabisan nafas akibat mereka terlambat. Ketika tiba di sekolah dan sekolah tidak jadi ditutup. Oke, sekian hasil pengembangan kerangka teks novel kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan? Silakan tunjukkan. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatun Sadiah dari kelompok Andrea Hirata ingin menanggapi penampilan dari kelompok Dewi Lestari. Tadi ada saya lihat beberapa salah ketik. Itu kurang jelas, bisa dijelaskan lagi? Oh ya. Oke, terima kasih kepada Sadia. Mungkin sebelum kita untuk pembelajaran seperti biasa, Ibu ingin ada anak Ibu yang menyampaikan refleksi pembelajaran kita dari awal pertemuan 1 sampai saat ini atau sampai sore ini. Siapa anak Ibu yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita dari awal pertemuan 1 sampai akhir pertemuan 2 ini? Siapa ya kakak-kakak? Ya, Meta, silakan. dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyimpulkan kegiatan belajar kita. Dari pertama itu bagaimana cara kita mengembangkan atau menceritakan ulang sebuah novel. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu konteksnya itu mau menceritakan apa. Ibu. Kemudian kita simak. Kalau misalnya kita membaca ya kita baca berulang kali atau kita mendengar dari audio yang kita dengarkan dengan baik. Kemudian setelah itu baru kita